Fir Ai Hasin Dilrubah bukan sekedar kisah perselingkuhan. Ini tentang kebohongan yang dirancang rapi, cinta yang salah arah, dan satu keputusan di akhir film ini mengubah arti cinta mereka selamanya. Dan di video ini, kita bakal bongkar semuanya secara cepat dan jelas. Dibahas film Kilat. Your attention, please. Singkat aja, di film pertama, Rani dan Rishu lolos dari kasus pembunuhan dengan rencana ekstrim. Sekarang, mereka hidup sebagai buronan, dan cinta mereka akan diuji dengan cara paling kejam. Film ini dibuka di Agra, di mana Rani dan Rishu menjalani hidup yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka selamat dari kasus pembunuhan, tapi sebagai gantinya, mereka kehilangan segalanya. Rani bekerja di sebuah salon kecil dan tinggal di kamar kos. Sementara Rishu, secara hukum sudah dianggap meninggal. Ia hidup seperti bayangan, tanpa identitas, tanpa kebebasan, dan satu tangan palsu sebagai pengingat dari ledakan di masa lalu. Masalahnya, kebohongan tidak pernah bisa berdiri sendirian. Untuk sekedar bertemu pun, mereka harus berpura-pura tidak saling mengenal di tempat umum. Setiap tatapan terlalu lama bisa berakhir menjadi kesalahan fatal. Harapan mereka hanya satu, Rishu sedang menyiapkan paspor agar mereka bisa kabur ke Thailand dan memulai hidup baru, jauh dari polisi dan jauh dari masa lalu kelam mereka. Tapi film ini tidak pernah memberi jalan mudah bagi orang-orang yang ingin bahagia, dan satu orang mulai memperhatikan mereka. Polisi lama yang dulu menangani kasus mereka tiba-tiba dipindahkan ke Agra, ditambah lagi dengan adanya polisi Montu, omnya Neil yang masih dendam karena Rishu bunuh keponakannya. Seketika, semua yang mereka bangun di atas kebohongan mulai goyah. Di tengah situasi yang sudah cukup berbahaya itu, hadir seorang pria bernama Abimanyu, seorang dokter yang terlihat tenang, sopan, dan jauh dari kesan mencurigakan. Ia bertemu Rani, tertarik, dan perlahan mulai mendekatinya. Rani tidak menutupi hal ini dari Rishu. Baginya, Abimanyu hanyalah gangguan kecil yang tidak perlu dikhawatirkan. Tapi yang tidak mereka sadari, kehadiran orang ketiga ini justru akan menjadi pusat dari kekacauan terbesar dalam hidup mereka. Karena bersamaan dengan itu, polisi mulai memantau Rani. Teleponnya disadap, gerak-geriknya diperhatikan, dan setiap langkahnya terasa seperti diawasi. Polisi tahu satu hal, jika Rani ada di Agra, maka kemungkinan besar Rishu juga tidak akan jauh darinya. Tekanan yang terus meningkat memaksa Rani dan Rishu mengambil keputusan yang secara logika mungkin masuk akal, tapi secara emosional sangat kejam. Rani harus menikah dengan Abimanyu. Jika Rani memiliki suami baru, polisi akan berhenti mencurigai bahwa ia masih berhubungan dengan Rishu. Ini bukan rencana yang baik. Ini adalah rencana terakhir. Saat mereka bertemu untuk membicarakan hal ini, Rishu hancur. Pertanyaannya sederhana tapi menyayat. Kenapa harus ada orang ketiga di antara kita? Namun cinta mereka sudah terlalu dalam untuk mundur. Mereka tahu, jika tidak melakukan ini, semuanya akan berakhir lebih buruk. Hari pernikahan pun tiba. Rani menikah dengan pria yang tidak ia cintai. Sementara, pria yang paling ia cintai justru berdiri di antara para tamu, menyamar sebagai pemusik, menyaksikan segalanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Ironisnya, malam pertama mereka sama sekali tidak seperti yang dibayangkan. Tidak ada romantisme, tidak ada sentuhan. Dan yang mengejutkan, Abimanyu menerima itu tanpa protes, tanpa paksaan, tanpa kemarahan. Mereka akhirnya main ular tangga tiap malam. Dia terlalu baik, dan dalam film seperti ini, kebaikan yang berlebihan selalu menyimpan sesuatu. Sementara Rani terjebak dalam pernikahan palsu yang menyesakkan, Rishu menghadapi godaan di tempat lain. Ibu kosnya mulai melewati batas. Dan suatu hari, momen itu terlihat oleh Rani. Mereka sempat bersih tegang. Ini bukan soal cemburu, tapi soal kepercayaan yang mulai retak. Di saat hubungan Rani dan Rishu mulai rapuh, Abimanyu justru tampil sebagai sosok yang paling pengertian. Dia tahu Rani masih mencintai Rishu, dan anehnya, dia menerima kenyataan itu dengan terlalu tenang. Abimanyu menawarkan bantuan. Dia berjanji akan mengurus paspor palsu, mengalihkan perhatian polisi, dan bahkan menyediakan tempat persembunyian sementara untuk Rishu. Seolah-olah dia adalah jawaban dari semua doa yang selama ini mereka panjatkan. Sebuah klinik kosong dipilih sebagai tempat aman. Hari Minggu nggak akan ada siapa-siapa, kata Abimanyu dengan suara meyakinkan. Rishu pun akhirnya masuk ke dalam klinik itu. Kemudian Abimanyu mengajak Rani ke danau. Di sana dengan nada yang nyaris datar, dia mulai bercerita tentang masa lalunya,
tentang bagaimana dia membunuh keluarga omnya karena mencuri bisnis papanya. Tidak ada penyesalan, tidak ada emosi. Dan di titik itu, Rani mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Pria yang selama ini terlihat paling aman, justru adalah yang paling berbahaya. Dan di titik itu, semuanya sudah terlambat. Sementara itu, di klinik, situasi Rishu semakin rumit. Ibu kosnya, Ponam, datang tanpa diduga. Untuk menutup mulut wanita itu, Rishu melakukan kesalahan fatal. Kesalahan yang meninggalkan jejak. Kemudian datang lagi seorang laki-laki yang Rishu nggak kenal. Ketika Abimanyu kembali ke klinik, dia mencium aroma bunga dan melihat bekas jejak kaki di lantai. Ketenangan berubah menjadi kewaspadaan, dan dalam hitungan detik, niat aslinya muncul ke permukaan. Abimanyu nyerang Rishu. Dia pukul kepalanya dan dikunci dari luar. Tapi Rishu akhirnya berhasil menghancurkan pintu dan melarikan diri, tanpa tahu bahwa permainan sebenarnya baru saja dimulai. Sementara di rumah, Abimanyu menunjukkan koleksi novel Dinesh Panditnya ke Rani. Dia bilang, kamu ikutin The Wrath of Kasauli, sedangkan aku ikutin The Revenge of the Cobra untuk membunuh keluargaku. Hidup kita semua dipengaruhi oleh Dinesh Pandit. Rani mulai ketakutan, dia berusaha melepaskan diri dari Abimanyu. Dalam kepanikan, Rani lari ke kantor polisi dan berteriak bahwa suaminya berniat membunuhnya. Polisi Montu meragukan dia. Sampai akhirnya, Rani menyebut satu nama yang selama ini mereka cari. Rishu. Abimanyu bisa membunuh Rishu. Kemudian polisi melakukan pencarian terhadap Abimanyu dan Rishu. Mereka menemukan jasad Ponam dan satu jasad yang terbakar dengan identitas Abimanyu. Rani pun ditangkap polisi atas dugaan 2 pembunuhan, Abimanyu dan Ponam. Polisi langsung bergerak, dan Rani justru dijadikan umpan. Sebuah video disebarkan seolah-olah Rani disiksa dalam interogasi, dengan harapan satu orang akan muncul. Dan mereka benar, Rishu mengunggah video balasan. Dia bersedia menyerahkan diri 3 hari lagi, asalkan Rani datang menemuinya. Lokasinya ditentukan, dan waktu juga ditentukan. Sebuah jembatan kereta api menjadi panggung terakhir. Ini bukan pengakuan, ini pengorbanan. Malam itu, jembatan kereta dipenuhi polisi. Semua jalur ditutup, tidak ada ruang untuk kabur. Rishu muncul lebih dahulu dengan pisau di lehernya. Beberapa detik kemudian, Rani lari dan langsung memeluknya. Di tengah kepanikan, Rani berbisik satu hal. Mereka harus pergi sekarang juga dari polisi. Tapi semuanya sudah terlambat. Polisi sudah mengepung jembatan itu. Seorang polisi muncul dari balik kerumunan. Dia adalah Abimanyu. Dia mengarahkan pistol ke Rishu. Dalam kekacauan senjata terlempar dan Rani meraihnya. Dan satu peluru menghantam tubuhnya. Rani hampir jatuh ke sungai Yamuna. Rishu menahan dan Abimanyu bantu mereka. Dalam satu momen yang tidak pernah mereka rencanakan, ketiganya jatuh ke sungai. Dan tidak ada satupun yang tahu siapa yang akan keluar hidup-hidup malam itu. Setelah kejadian itu, polisi Montu tidak langsung percaya pada kesimpulan resmi. Dia mulai menyelidiki diam-diam. Melalui rekaman CCTV, potongan-potongan kecil yang sebelumnya terlihat acak perlahan mulai membentuk satu pola. Bahkan DNA mayat yang terbakar itu bukanlah Abimanyu, melainkan Lalan, seorang penjinak ular yang membantunya menggunakan ular untuk membunuh keluarga Abimanyu. 2 kematian dan 1 orang yang paham betul tentang tubuh manusia adalah Abimanyu. Semua bukti mengarah ke satu kesimpulan yang mengerikan. Rekaman berikutnya memperlihatkan sesuatu yang lebih mencurigakan. Sekitar pukul 7 malam, Rani dan Abimanyu kembali ke rumah. 15 menit kemudian, Rishu masuk ke tempat itu. Di sanalah ketiga orang itu menyusun sebuah rencana besar dalam hidup mereka. Tepat pukul 10 malam, Rani berlari ke kantor polisi. Nangis-nangis dan minta pertolongan polisi. Tapi semua itu adalah bagian dari skenario mereka. Malam itu bukan Rani yang dijebak, polisilah yang dijebak. Setelah pencarian besar-besaran yang tidak menemukan siapapun, pihak polisi akhirnya mengambil keputusan pahit. Kasus ini ditutup karena kasus ini telah mempermalukan polisi di mata media sosial. 6 bulan setelah kejadian di jembatan, hidup seolah kembali normal. Rani mengajar dan Abimanyu bekerja sebagai dokter. Mereka hidup di kota lain. Sambil memeriksa PR dari anak sekolah, Rani mendapat sebuah pesan. Sementara, polisi Montu menerima sebuah paket misterius, sebuah novel langka karya Dinesh Pandit yang hanya dicetak 3 eksemplar di dunia. Di antara halaman-halamannya, terselip petunjuk yang membuatnya memahami satu hal. Apa yang terjadi di jembatan malam itu bukan sebuah kebetulan.
Dari novel itulah polisi Montu menyadari bahwa mereka merancang pelarian tersebut. 3 hari sebelum malam pertemuan di jembatan, Rishu dan Abimanyu secara rutin datang ke satu titik di sungai yang jauh dari lokasi kejadian. Di tempat itu, mereka memberi makan buaya dengan potongan daging dalam jumlah besar. Setelah diberi makan di lokasi yang sama selama beberapa hari, naluri mereka akan menunggu di tempat itu, mengira bahwa makanan akan datang lagi dari arah yang sama. Artinya, ketika malam itu Rani, Rishu, dan Abimanyu jatuh ke sungai, sebagian besar buaya sudah berpindah dan menunggu di lokasi lain. Sungai tetap berbahaya, tapi bukan lagi perangkap mematikan seperti yang diperkirakan polisi. Jatuh ke sungai bukanlah akhir, dan di titik inilah polisi Montu akhirnya mengerti. Dan di akhir novel, ada memo untuk datang ke sebuah lokasi. Kebenaran akhirnya mengarah ke satu lokasi terakhir, sebuah tebing tinggi yang sunyi dan jauh dari keramaian. Tapi pertemuan itu tidak terjadi secara kebetulan. Lewat sebuah memo yang Rani selipkan diam-diam, Rani memberitahu Abimanyu waktu dan tempat pertemuan tersebut. Di tebing itulah semuanya terbuka. Rani membongkar bahwa pada malam di sungai, ketika arus semakin kuat, Rishu mulai kehabisan tenaga. Abimanyu menyuruh Rani berenang lebih dulu ke tepian. Setelah itu tanpa ragu, dia melepaskan tangan palsunya Rishu dan membiarkannya tenggelam. Menurut Abimanyu, itu semua dia lakukan karena cinta. Pengakuan itu menghancurkan Rani. Rani tidak bisa hidup dengan siapapun selain Rishu. Sebagai penolakan terakhir, Rani melangkah mundur ke tepi tebing. Dia berkata bahwa Abimanyu tidak akan pernah memenangkan hatinya. Dan sebelum siapapun bisa menghentikannya, Rani menjatuhkan dirinya. Semua ini disaksikan oleh polisi. Abimanyu ditangkap atas seluruh rangkaian kejahatan, pembunuhan Ponam, Lalan, keluarganya sendiri, kematian Rishu, dan mungkin kematian Rani. Tapi satu hal yang belum mereka ketahui, cerita ini belum benar-benar selesai. Rishu ternyata selamat. Dia menggunakan tangan palsunya sebagai distraksi untuk buaya dan berhasil bertahan dengan satu tangan saja. Dan Rishu lah yang mengirimkan pesan ke Rani lewat PR-nya anak sekolah. Rani pun selamat. Kejatuhannya adalah bagian dari rencana akhir mereka. Mereka berdua kembali bersatu. Sementara Abimanyu harus hidup dengan satu kenyataan pahit. Cintanya tidak akan pernah cukup untuk dimenangkan. Dan twist terakhir yang paling gelap adalah Dinesh Pandit, penulis yang paling menginspirasi, adalah ayah kandung Abimanyu sendiri. Fir Ai Hasina Dilruba menutup ceritanya dengan satu pesan sederhana namun kejam. Cinta bisa menyelamatkan, tapi juga bisa mengubah siapapun menjadi monster. Kalau kamu suka film yang bikin mikir dan endingnya nggak nyantai kayak gini, subscribe, karena channel ini isinya tipe film kayak gini semua. Sampai jumpa lagi!